Instalasi gawat darurat atau IGD merupakan salah satu bagian terpenting dari sebuah rumah sakit. IGD memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan yang sifatnya gawat dan darurat selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Begitu juga IGD di rumah sakit MMC menjadi yang pertama menangani pasien gawat darurat yang datang ke rumah sakit. IGD MMC memiliki fasilitas yang lengkap dan mengikuti perkembangan dunia kesehatan. Apa sih yang membuat IGD MMC ini aman? Apakah karena dari kelengkapan alatnya atau SOP yang mementingkan keamanan kesehatan dari pasien? Yuk kita tanyakan ke rekan saya yang juga merupakan Kepala Instalasi Gawat Darurat, Dr. Andara Dwike. Halo dok, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Iya dok, jadi mau nanya seputar IGD di MMC nih. Jadi apakah IGD MMC ini merupakan pelayanan yang lengkap dan komprehensif? Seperti apa sih dok bentuk kelengkapannya? Oke, kalau misalnya kita bicara kelengkapan di rumah sakit MMC ini layanannya cukup lengkap. Kita dapat melayani berbagai macam kegawat daruratan yang dapat bersinergi dengan beberapa layanan yang kita punya, seperti kardiologi. Kita bersinergi dengan layanan kita yang lainnya, yaitu layanan CCVC, Cardio Cerebrovascular Center, untuk melakukan tindakan-tindakan kegawat daruratan yang berhubungan dengan kegawat daruratan jantung. Itu misalnya, contohnya seperti itu. Cukup lengkap ya berarti ya pelayanan di IGD ini. Jadi dok, kasus apa aja sih yang sering datang ke IGD MMC ini dok? Oke, kalau misalnya kasus-kasus itu sebenarnya jenisnya cukup banyak ya gitu. Cuman kalau dari data yang saya punya dalam 3 tahun terakhir ini kita memang paling banyak itu sekitar 30-40% kita menangani kasus kardiovaskular. Ya contohnya seperti keluhan-keluhan yang datang tuh kita tuh nyeri dada, berdebar-debar, sesak nafas, kayak gitu sih. Oh jadi nyeri dada itu merupakan suatu kegawat daruratan ya dok ya, sehingga harus datang ke IGD. Iya betul. Jadinya seperti apa sih dok penanganan dari nyeri dada itu di IGD? Oke, kalau di IGD pasti kan kita kalau ada nyeri dada yang mengarah ke masalah kardiovaskular, kita punya golden period time gitu. Dari golden period time itu kita harus gunakan sebaik-baiknya untuk menentukan tindakan yang selanjutnya. Kalau di IGD-nya sendiri itu yang pasti kita melakukan tindakan pertama diagnostik dulu. Diagnostik dulu itu seperti EKG, pemeriksaan lab, kemudian pemberian obat-obatan pertama awal yang pas pasien datang ke IGD. Itu pasti kita berikan gitu. Kemudian dari hasil diagnostik itu baru kita tentukan nanti langkahnya kemana. Kalau memang betul si keluhan nyeri dada ini disebabkan karena gangguan dari kardiovaskularnya sendiri, ya kita akan tentukan langkah berikutnya, yaitu mungkin tindakan seperti primary PCI. Boleh dijelaskan sedikit dok tentang primary PCI itu dok? Oke. Kalau misalnya kegawatan daruratan di bagian kardiovaskular itu yang contohnya seperti nyeri dada, biasanya kan penyebabnya karena ada penyumbatan di pembuluh darah dinding jantung, sehingga jantung itu nggak dapat nutrisi yang cukup. Primary PCI itu adalah tindakan untuk melihat si pembuluh darah jantung yang tersumbat itu, sehingga kita dapat lakukan tindakan untuk dibuka penyumbatannya. Dan kalau orang bilang tuh kayak dipasang balon lah gitu ya, itu tindakan primary PCI. Nah, tindakan primary PCI ini punya golden period time, makanya kenapa ketika ada pasien dengan keluhan nyeri dada, sebaiknya secepat mungkin kita bawa ke rumah sakit. Jadi dok, sekarang kan lagi masa pandemi ini, gimana sih dok prosedur screening, kemudian keamanan dari IGD MMC? Oke. Kalau misalnya kita bicara soal keamanan, pasti kan kita lihat ada dari dua sisi. Sisi dari kita sebagai tenaga kesehatan, begitu juga dari sisi pasiennya sendiri. Kalau kita dari sisi tenaga kesehatan, keamanan kita itu kita jaga dengan menggunakan APD lengkap, APD yang sesuai dengan rekomendasi dari WHO. Kemudian kalau dari sisi pasien kita, ya itu tadi kita lakukan screening di awal pasien masuk rumah sakit. Contohnya seperti kita ukur suhunya ketika masuk rumah sakit, kemudian kita berikan hand sanitizer untuk hygiene si pasien itu sendiri. Kemudian kalau dari sisi rumah sakitnya untuk keamanan pasien, kita pasti lakukan
disinfektan di setiap tempat tidur yang setelah dipakai. Itu sih yang kita bisa lakukan untuk menjamin keamanan pasien yang datang ke IGD kita. Kemudian apa sih yang harus pasien ketahui nih dok tentang keunggulan ruang isolasi di IGD MMC sehingga kan pasien bisa merasa lebih aman gitu datang ke IGD MMC? Ruangan isolasi tersebut juga sudah kita lengkapi dengan contohnya seperti HEPA filter yang digunakan untuk menyaring udara yang ada di dalam ruangan tersebut dari virus-virus yang berterbaran. Kemudian ruangan isolasi sendiri itu sebenarnya ruangan terpisah, jadi sendiri dengan pintu, jadi nggak tercampur dengan pasien-pasien yang lain gitu. Kemudian alat-alat emergensi pun kita lengkapi di dalam ruang isolasi tersebut, sehingga jika ada emergensi yang berhubungan dengan pasien yang ada di isolasi, kita sudah siap untuk menanganinya. Jadi dari segi fasilitas dan pelayanan di IGD Rumah Sakit MMC ini cukup lengkap dan komprehensif ya dok ya? Oh iya, tentu dong. Jadi bagi yang mengalami gejala kegawat daruratan tidak perlu khawatir untuk mendapatkan penanganan di IGD Rumah Sakit MMC. Because your safety is Our priority. Saya Atika dan rekan saya Dr. Andra Dwika. Sampai jumpa.